Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik, di sini Bapak diamanakan sebagai guru magang. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak itu Kelvin. Dengan sekarang Bapak akan mengajar dengan konsentrasi kalian teknik instalasi tenaga listrik dengan elemen yaitu sistem dan pengaturan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini belajar dengan lancar serta bermanfaat dengan membaca Ummul Al-Quran. Baca doa dimulai. Amin. Dengan membaca doa tadi agar kita dilancarkan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting, khususnya yaitu untuk dengan konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, yaitu dengan materi K2 dan K3 sesuai standar operasional yang berlaku. Pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Ananda mengetahui K2 dan K3 dalam pekerjaan instalasi tenaga listrik dengan sesuai standar operasional yang berlaku, serta kriteria yang akan dicapai yaitu menjelaskan dan menerapkan K2 dan K3 sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan yaitu dengan pengertian K2 dan K3, yang dimana K2 yaitu keselamatan kerja, yang dimana melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan saat bekerja. Sedangkan K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, dimana sistem untuk menjaga keselamatan dan kesehatan fisik dan mental pekerja. Menurut standar PUIL pada tahun 2011 adalah acuan utama untuk pembelajaran dan praktik instalasi listrik. Selanjutnya yaitu pentingnya PUIL pada tahun 2011, acuan standarnya yaitu mengatur persyaratan teknis dan keselamatan instalasi listrik. Perlindungan dirancang untuk melindungi manusia, peralatan dan lingkungan dari bahaya listrik. Nah, penerapan dalam praktik pada pagi hari ini yaitu semua pekerjaan instalasi harus mengikuti standar PUIL yang berlaku. Nah, kita harus mengenali apa itu risiko utama dalam pekerjaan listrik, yaitu yang pertama itu sengatan listrik, di mana kita harus mencari risiko kayak cedera langsung akibat arus listrik. Yang kedua yaitu hubung singkat dapat menyebabkan arus lebih dan kerusakan pada peralatan. Yang ketiga yang sering terjadi yaitu kebakaran akibatnya arus konslet, yaitu akibat arus yang berlebih pada instalasi yang rusak. Yang terakhir yaitu jatuh dari ketinggian, risiko saat bekerja pada tiang atau instalasi tinggi. Kita harus menerapkan K2 dan K3 agar risiko utama pekerjaan listrik ini tidak sia-sia. Selanjutnya yaitu di K2 dan K3 kita harus menggunakan alat pelindung diri, yaitu dengan menggunakan APD wajib, dengan menggunakan seperti helm keselamatan untuk melindungi kepala kita dari benturan dan percikan-percikan akibat kerja yang dilakukan pada saat pada kerja yang berlangsung. Selanjutnya yaitu sarung tangan isolasi, penggunaannya itu untuk melindungi dari arus listrik. Selanjutnya yaitu sepatu safety, melindungi kaki dari benda berat dan sengatan. Selanjutnya yaitu APD tambahan dan penggunaan seperti kaca pelindung untuk melindungi mata dari percikan dan debu. WERPA melindungi tubuh dari percikan dan kontak langsung. Nah, di K2 dan K3 ini SOP dasar sebelum bekerja itu kita harus memahami SOP apa yang akan kita jalankan sebelum bekerja. Di sini Bapak ada 4 SOP. Yang pertama itu pastikan sumber listrik off dan hentikan aliran sumber sebelum memulai pekerjaan. Jadi sebelum kita mengecek arus listrik, kita harus memastikan
listrik itu sudah padam atau belum. Jadi kita bisa menghentikan aliran sumbernya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu periksa tegangan dengan alat ukur. Nah, di sini alat ukur ini sangat membantu kita untuk mengukur tegangan atau mengukur arus pada tegangan listrik. Kegunaan multimeter contohnya untuk memastikan aman atau tidaknya kita saat bekerja. Selanjutnya yaitu menggunakan APD lengkap saat bekerja. Kenakan helm, sarung tangan, dan sepatu, kacamata, dan wepak agar kita terhindar dari konsleting listrik. Yang keempat itu pastikan alat dalam kondisi baik. Mengikuti SOP seperti matikan sumber, ukur tegangan, menggunakan APD, dan periksa kondisi alat dan hindari bekerja saat kondisi badan yang tidak fit atau tidak sehat. Makna dan keterkaitan di dalam dunia kerja. Pembelajaran bertujuan agar peserta tidak hanya paham teori saja, tetapi mengaitkan K2 dan K3 dalam praktik dan kebutuhan industri. Kepatuhan K3 adalah standar wajib karena akan resiko yang sangat tinggi. Nah, di sini kita masuk kepada tanggung jawab dan dampak pelanggaran K3. Tanggung jawab di sini, setiap pekerja bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain. Profesionalisme, disiplin menerapkan K3 adalah bentuk tanggung jawab profesional. Dampak pelanggaran. Pelanggaran K3 dapat menyebabkan kecelakaan fatal atau kematian. Perusahaan tidak menuntut kepatuhan. Nah, kita masuk pada ringkasan dan kesimpulan, di mana K2 dan K3 ini wajib dan tidak bisa dipisahkan dalam instalasi listrik. WEL menurut 2011 adalah acuan utama, sedangkan tujuan mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja dan meningkatkan keselamatan dan produktivitas. Dalam prakteknya, kita harus mematuhi SOP dan menggunakan APD lengkap, selalu periksa sumber dan peralatan sebelum bekerja. Mungkin itu penjelasan materi K2 dan K3 dari Bapak. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan Bapak cek alat-alat apa saja yang kalian gunakan pada saat menjalankan tugas praktik, serta selalu mematuhi peraturan yang ada pada kelas kita ini. Mungkin sekian dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Bapak tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.